Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Medan. Kembali lagi bersama Warahmatullahi saya wabarakatuh. Arya Narko dan sahabat saya Gusdir ya. Seperti biasa kita akan membacakan 3 berita pilihan yang hari ini tentunya banyak sekali dibaca Ya. oleh pembaca setia Tribun Medan. Mungkin langsung saja ini Bang Agus, apa ini yang pertama ini? Ya, yang pertama ini dari Medan sebenarnya kejadiannya sudah agak lama ya, sekitar satu mingguan ya, 1 minggu lebih lah. Nah, ini terkait dengan dugaan malapraktik. Oh iya, ini Dugaan agak malapraktik, lain memang agak nih. lain. Jadi sebenarnya kasusnya nggak ya ngeri juga ngeri, sebenarnya. ngeri ya, ngeri. Ngeri. Karena salah Mm-mm. dugaan masih Dugaan. salah diagnosa. Jadi kaki yang Bukan sakit. diagnosa, salah operasi. Jadi kaki yang sakit itu yang kanan, yang kiri, yang dioperasi yang yang kanan. Memang ajaib ini memang. Nah, ini kan bahaya sebenarnya. Aku baca berita ini tadi. Agak lucu dan bingung ya. Aku teringat ke kakiku, langsung ngilu. Aku kan kakiku lagi sakit nih. Kaki kanan lagi sakit ya kan, lihatkanlah ke rumah sakit ya kan, operasi katanya. Dioperasi yang kiri. Jadi dua-duanya sakit. Oh, mungkin Nah. gini, tadi netizen ada juga bilang, ini kenapa dokternya bisa salah? Mungkin waktu periksa Lihat cermin. pasien telentang, waktu dioperasi telungkup, sehingga dia sulit membedakan mana yang kiri dan kanan gitu. Kalau kata netizen. Nah, pihak rumah sakit sendiri sebenarnya semalam sudah melakukan konferensi pers, tapi tadi tetap saja pihak korban dalam hal dan ini polisi yang melaporkan ke polisi. Ya, tapi kita lihat dulu konferensi pers kemarin. Ya. Oh, yang rumah sakit nggak ngakuin? Iya, tentu saja. Kapan sih ngakuin? Ya, ini dia. 34 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan pasal 88 ayat 1. Itulah laporan pengaduannya. Ya. Tanggal berapa itu Pak kemarin yang ngadu? Iya, ini 13 Desember. 13 Desember. 13 Desember. Nah, di KLP. Ya. Walaupun dari awal pihak pasien sudah melakukan pembicaraan beberapa kali dengan Dr. Herman untuk melakukan tuntutan gitu ya. Tapi karena tuntutannya itu ya tidak masuk akal gitu ya. Karena kalau misalnya dia minta diberikan semangat ya kan, semangat itu kan bahasa semangat Sumatera Utara itu kan ya memberikan 22.093 75583 kelas 1 PNS Murid Teguh Limasot tanggal 23 November 2022. Pasien masuk dengan diagnosa enteropatia res tumbuh tulang di pergelangan kaki. Dari pemeriksaan sebelumnya MRI terdapat osteofit dan sudah dilakukan fisioterapi selama 2 bulan tapi tidak ada perbaikan, sehingga diputuskan untuk operasi karena nyeri dan selama ini pasien berjalan dengan menggunakan tongkat. Pukul 18.00 dilakukan prosedur operasi eksisi osteofit mengikis tulang tumbuh dengan tim bedah Murid Teguh. Interoperatif dilakukan pemeriksaan foto X-ray dengan siam untuk melihat ukuran tulang yang tumbuh, dan dijumpai tulang tumbuh di kaki kanan lebih panjang dari yang kiri, serta kondisi kaki kiri bengkak. Sehingga saat dilakukan operasi dilakukan dengan akses tumit kanan dengan panjang 3 cm dan pembuka kaki sepanjang 2 cm, mengikis tulang yang tumbuh untuk menghilangkan rasa nyeri yang ada di kemudian hari, dan kaki kiri karena masih bengkak saat operasi dan dilakukan tindakan dan diberikan obat-obatan terlebih dahulu. Pukul 19.30 operasi selesai. Itulah kondisi yang supaya jangan image-nya berbeda ya, karena prinsip rumah sakit kan memberikan yang terbaik ya, Nah, untuk tidak menghindari hanya informasi sepihak dari si keluarga pasien, maka saya selaku penasihat hukum Rumah Sakit Murid Teguh bersama dengan Pak Herman dan Dr. Prayoso mengundang rekan-rekan sekalian untuk melakukan klarifikasi apa yang sudah dilakukan oleh Dr. Prayoso. Nanti kita akan kasihkan satu set ini bahwa saya kebetulan penasihat hukum beberapa rumah sakit ya, Materna, Malhayati ya, Mata Friska juga dulu ya. Jadi jalan yang terbaik itu adalah musyawarah. Apa sih ya, sedangkan kita orang sehat aja pun masalah itu orang sakit. Jadi ini
kalau si pasien udah memulai masuk ranah hukum, ya kita juga siap juga sih, nggak ada masalah. Kita akan, Dr. Priyoso akan pertanggungjawabkan sesuai dengan keilmuan dia yang dilakukannya. Itu nanti biarlah bergulir. Merasa itu di operasi dilakukan pada kaki kanan, sementara yang dirasakan adalah kaki kiri. Jadi seperti yang sudah tadi dijelaskan, bahwasannya intraoperasi itu ternyata ditemukan hal-hal yang baru, bahwasannya proses di samping kaki kirinya masih bengkak, kaki kanannya menunjukkan proses yang sama, yang justru tulangnya lebih panjang, sehingga itu jadi di sini persepsi bahwasannya itu dilakukan pada kaki yang sehat itu ya tidak benar. Bahwasannya gejala dengan penyakit itu sesuatu dua hal yang tidak harus selalu timbulnya sama. Jadi tapi sebagai pasien ya sah-sah saja kalau dia merasa demikian, kita coba jelaskan di sini. Kemudian mungkin tambahan dari saya ya, sampai hari ini juga rumah sakit masih memberikan perawatan kepada pasien, dan sebenarnya perkembangannya membaik. Bahwasannya jahitannya sudah dilepas, nggak ada masalah yang berarti. Seperti halnya operasi-operasi lainnya, dia akan butuh waktu untuk pemulihan, tapi pemulihan itu sudah terjadi. Yang biasanya kalau habis operasi kan kakinya bengkak, namanya juga operasi, ini nggak bengkak lagi kan. Perkembangannya secara kasat mata juga kelihatan. Mungkin dia sedikit tambahan dari sana. Jadi terhadap hal-hal dia pun dikeluhkan rumah sakit. Nah itu tadi keterangan dari pihak rumah sakit. Jadi alasan rumah sakit kaki kanannya ada tumbuh tulang katanya. Ya tapi kan itu bukan apa ya, maksudnya yang dikeluhkan kan yang kiri. Gitu ya. Terlepas ada persoalan lain ya maksudnya didiskusikan lah pula sama ini. Tindakan pencegahan katanya tadi. Mencegah apa ya? Supaya tidak ikut seperti yang kiri. Jadi katanya tadi ketika sudah dilihatlah yang kiri bengkak gitu kan, ada tulang yang tumbuh memanjang gitu ya, yang kanan kiri tumbuh. Nah yang kanan kemudian dilihat ternyata gejalanya sama kata gitu. dia Alasannya ya. Jadi sebelum seperti yang ini, sebelum seperti yang kiri sama, dicegahlah langsung kan dioperasi yang kanan, yang kiri nggak dioperasi karena masih bengkak. Iya, dan akhirnya si pasien yang katanya ini bidan ya, ini sampai nggak bisa jalan katanya kemarin. Pas digotong, makanya yang kiri masih belum sembuh, yang kanan udah dioperasi. Iya, ini yang agak membingungkan sehingga tadi keluarganya kan kemarin itu melapor ke Polda Sumut. Tadi ya melapornya. Kemarin. Tadi apa kemarin ya? Oh ya. Jadi kita ini sudah terhubung dengan Freddy yang kebetulan bertugas di Polda Sumut. Oh, seperti apa laporannya ya? Selamat sore Bung Freddy. Semakin tampan ya. Sampan rupawan ya. Rambut terutama. Semakin banteng ya. Terutama rambutnya. Tadi pakai apa katanya? Iya. Lavender. Sudah. Betul. Ini Bung Freddy, ini gimana nih? Ini yang melaporkan katanya abang kandung dari korban begitu ya? Iya bang, jadi melaporkan ke Polda Sumut itu abang kandung dari korban karena dia merasa nggak terima lah apa yang menimpa adiknya itu, karena mereka merasa bahwa rumah sakit Murni Teguh khususnya dokter itu sudah melakukan dugaan malpraktek. Jadi yang sakit itu awalnya kaki sebelah kiri, tetapi justru yang dioperasi adalah kaki sebelah kanan. Jadi kakinya itu adalah yang dioperasi adalah bagian tumit belakang, bagian belakang itu ada sekitar 15 cm gitu. 50 cm yang katanya panjang gitu ya? Iya bang, katanya begitu bang. Oh nggak ada pula tapi fotonya ya, mana tahu kan bisa aja bilang ini ada tajinya gitu. Ya kan? Tapi nggak ada ya itu ya. Tapi untuk laporannya sekarang ini ditangani oleh Krimum begitu ya? Enggak bang, jadi laporannya itu ditangani di Subdit 4 tindak pidana tertentu Krimsus Polda Sumut. Jadi saat ini polisi masih meneliti dulu berkas laporannya, dan nantinya jika sudah diteliti akan dilakukan panggilan lah, pemeriksaan terhadap kedua belah pihak begitu bang.
Oh, dipanggil lah, mana bisa didamaikan gitu kira-kira ya. Ya kan, ya zaman sekarang ini kan kita semua apa ya mengedepankan yang namanya restoratif justice lah kira-kira begitu ya. Ini ya damai ya. Ada damai peluang, ini ada peluang nggak untuk ya? perdamaian ini? Maksudnya ada peluang cair, maksudnya apa? Suasananya menjadi suasananya cair, mencair gitu, ya, supaya tidak ada tegang. Gini bang, abang si korban tadi waktu di telepon ketika ditanya ada nggak peluang damai terhadap dokter ini, karena di LP itu yang dilaporkan adalah si dokter nih, dan kemudian dijawab oleh abang korban bahwa mereka membuka peluang damai selebar-lebarnya lah. Gitu. Berarti yang jadi, belum ada itikat baiknya dokter inilah ya? Iya, kan dia menyebut bahwa pihak rumah sakit itu sudah meminta maaf dan mengakui bahwa ada kesalahan lah itu, tapi dia masih keberatan kalau dokter ini belum ada ikat baiknya begitu bang. Iyalah. Ya nantilah coba kayaknya pun penyidik pasti paham lah ya kayak mana bisa menghubungi dokter agar bisa sudahlah apa kan gitu ya kan. Tapi akan ada mediasi lah kira-kira begitu ya. Sejauh ini belum diketahui bang apakah akan ada mediasi atau enggak, tapi memang belum ada dipanggil sama sekali oleh polisi baik dari pihak korban dan pihak terlapor khususnya dokter. Jadi memang masih masih diteliti lah laporannya itu. Tapi memang pihak dari keluarga ini itu selalu bilang bahwa mereka membuka peluang damai dan mumpung sebelum ada pemeriksaan lah katanya gitu. Fred, ini kan kita semalam terima mengikuti konferensi pers ya. Ini pelaporan ini mana lebih dulu? Pelaporannya atau konferensi persnya? Laporannya, pelaporannya ya. Pelaporannya duluan ya. Itu sudah dilaporkan sekitar seminggu yang lalu bang. Itu pada malam hari. Kapan rencana Fred? Kalau bisa dicari tahu lah nanti nama dokternya ya kan. Barangkali kita pun bisa ketemu atau wawancara maksudnya dengan dokternya ya kan, kenapa bisa gitu Pak dokter apa gitu pertimbangannya, apa memang Pak dokter salah lihat atau gimana, kan perlu juga gitu. Ada nih bang, ada nama dokternya ada. Dokter Prasojo Miko. Nanti cobalah diwawancarai lah dokter itu Fred. Barangkali ada yang mau disampaikan Pak dokter sama Freddy nanti kan. Oh berarti yang alasan dokter itu nggak bisa diterima oleh keluarga korban ya, katanya tindakan preventif lah, tindakan pencegahan. Jadi kaki jadi kaki kirinya sakit, kemudian dilihat di kaki kanannya ternyata gejalanya ini sama. Ada peluang nih sama nih katanya ya. Jadi ketimbang ini seperti yang kiri dan lebih parah, dioperasi dulu yang kiri, yang kanan, yang kiri belum. Akhirnya dua-duanya nggak bisa dipakai kakinya. Makanya nanti coba kapan ininya Fred, pemanggilan mungkin terhadap dokter atau pihak rumah sakit, kemudian kapan mereka akan dipertemukan gitu kan. Iya bang, nanti akan ditanyakan lebih lanjut kapan jadwal pemanggilan kedua belah pihak lain nih bang. Ya mana tahu nanti bisa jumpa dokternya juga ditanyakan kenapa, apa pertimbangan dokter sehingga berani melakukan itu kan gitu. Tanpa persetujuan. Kalau menurut rumah sakit katanya pasien tahu, tapi kalau tahu kenapa ribut gitu kan. Nah itu nanti coba ditanya. Mungkin itu saja Fred. Iya baik bang. Ya. Terima kasih bang. Selamat sore dan selamat bertugas kembali Fred. Iya. Lavender gimana beli? Nggak sempat kita tanya. Apa ya? Minyak rambutnya lavender. Model lama katanya minyak rambutnya. Kayaknya yang pakai kaleng itu nih. Iya, kaleng. Warna hijau nih, warna hijau. Apalah level-level Firdaus juga. Iya, bisa menumbuhkan bulu-bulu ya. Iya. Aduh. Oke. Ya, kita akan lanjut yang kedua ya. Berita kedua ini mohon maaf ya agak kurang sehat dan fit hari ini karena memang akhir-akhir ini kan hujan ya. Sering kena hujan parah. Iya. Ini yang kedua apa ini? Yang kedua kita ke Belawan nih ya, kembali terulang lah. Kembali terulang apa yang selalu terjadi di sana, tawuran antar warga, antar ini pecahan botol kayaknya. Iya.
Ratusan anak muda kembali terlibat tawuran di kawasan Jalan Slebes, Kelurahan Belawan 2, Kecamatan Belawan, Kota Medan. Ini kemarin kejadiannya, kemarin malam sekitar jam 10. Nah, ini antar dua kubu yang terjadi, diduga karena ada anak yang kawasan di Gang 2 Jalan 10 yang ngelim. Ya, ini kebiasaan nih ya kan. Reporter kita pun banyak juga. Bahaya ngelim ini ya. Apalagi tergantung merek-mereknya lah ya kan. Asal jangan lima tiku lah. Kalau itu mulut kan terbuka. Kalau itu sempat ditarik nyangkut di sini bahaya, mati bisa. Nah, ini gara-gara ngelim ya Bang ya. Jadi mereka cekcok terus gitu ya. Resek, kalau ngelim ini resek istilahnya kan. Jadi sama kayak mabuk tua juga nih kayaknya. Iya, betul. Hampir bersama ya. Kalau mabuk tua dia tengok tingkatannya dan lihat jumlah tekonya sebenarnya. Gitu. Iya, dia ada level-levelnya lah. Kalau kayak mie pedas itu ada levelnya dia. Kalau yang paling pedas itu kan kuping sampai berdenging kan. Iya, panas gitu kan. Kalau tua gitu. Kalau udah 5-7 teko itu udah mau. Kalau satu masih bagus ya. Bagus. Kalau satu mungkin tambah darah. Ya kan? Kalau dua tambah saudara. 3 teko udah mulai itu marah-marah. Udah mulai itu udah di atas itu udah banyak ya. Kalau udah 4 teko udah mulai berantem apa itu kan. Nengok kawan pun kadang kok tiba-tiba jadi musuh, bisa 5 udah pertumpahan darah. Nah, itu gitu di Belawan ini karena dugaannya ngelim gitu kan. Jadi anak di Gang 2 itu menyerang remaja di Gang 4, 5 dan 6. Banyak ya. Banyak. Jadi juga menimbulkan kerusakan di rumah-rumah warga karena mereka saling melempari lempar batu, botol gitu. Ini bahaya sebenarnya. Kita dapat videonya ya. Video amatir dari warga ketika tawuran berlangsung. Kita. Os Kiki, nak kaca kios Kiki. Bang, aku izin bang, rumahku di depan rumahku perang. Izin bang. Izin. Iya. Iya, nggak kena. Udah biar aja. Bu, atas nama siapa Ibu? Bu Neneng. Tadi malam jam berapa tuh Bu kejadian tawuran tuh? Sekitar jam 10-an. Sampai jam berapa? Sampai jam 1. Itu anak-anak mana aja Bu? Itu udah gabungan. Kalau yang dari terus sebelah sini itu dari Gang 2 gabung sampai dari Pabrik Gang 1 itu udah gabungan. Sementara kalau di sana itu gabungannya 456 sampai PJKA juga udah gabung di sana. Ada rame nggak tadi malam? Ada berapa? Rame. 100 lebihan. Ada 100-an ya? Dan tadi malam? Nah, kan orang itu udah meresahkan kali. Dari malam itu nggak ada aparat itu udah dihubungi tapi nggak ada karena mungkin aparat udah terlalu capek bikin masalah. Oh, memang udah sering ya? Udah sering. Ini berapa malam berikutnya aja udah dul. Dan tadi. Sementara kami warga yang merasa resah lah. Tadi malam banyak yang hancur, banyak yang rusak, rumah-rumah baru. Kami aja itu koya apa, lampu hancur. Resahkan lah. Pakai apa aja orang itu tadi malam? Banyak senjatanya. Apa aja? Parang, lurit, batu, lemparan, botol. Kalau untuk korban ada kira-kira tadi malam? Kalau tadi malam nggak ada korban sih. Mungkin paling luka-luka lah. Kena injak-injak kaca, kena lemparan. Rusak. Kena lempar batu dia. Kena lempar batu.
Ada anggota kita, ada keliling. Anggota kita ada keliling. Nah, maksudnya untuk ke daerah yang tawuran tadi malam ada ya? Ada anggota kita keliling ada. Berarti tadi malam jadi anggota kita setiap malam itu ada, Bang. Setiap malam anggota kita itu ada. Kita semua titik kita jaga, termasuk yang di Belanak itu juga. Jadi yang di Slebes pun di semalam dijaga, Pak? Sama, anggota kita juga ada. Jadi itu kita lakukan pembinaan. Sekarang itu kita sedang melakukan pembinaan kepada anak-anak. Kepada anak-anak di situ kita lakukan pembinaan, kita lakukan sentuhan supaya mereka bisa, intinya kita lakukan kita berikan pesan-pesan Kamtimas kepada masyarakat itu secara intens kita lakukan. Dan untuk yang tadi malam yang di Slebes ini, Pak, ke depannya bagaimana Pak untuk memecahkan masalah ini biar nggak terjadi kembali? Dari kemarin itu sudah kita lakukan itu. Nah, itu tadi keterangan warga ya. Warga dan juga dari polisi, Kasat ya. Kasat Sabara. Ada memang di kantor ada. Semua di kantor. Di kantor ya memang ada. Ada. Orang ibu itu bilang nggak ada kok, kayaknya apa? Kayaknya pun orang sudah capek katanya. Ya, banyak ini rumah yang rusak ya. Jadi atapnya jebol-jebol, kemudian juga batu berserakan dan pecahan botol. Mereka saling lempar pakai kayu, pakai apa tadi ya? Celurit juga tadi terlihat ya. Bahaya. Nah, ini bahaya. Ini kita terhubung dengan reporter kita. Ada Aprianto. Halo, Pri. Selamat sore, Aprianto. Selamat sore Bang Agus dan Bang Arai. Ya. Ini gimana ini? Ya, awalnya kondisinya? Gimana ini? Kok bisa sampai tawuran kembali pecah? Awalnya gimana? Coba diceritakan dulu, Prianto. Ya Bang, dari keterangan warga Bang, dari Bu Nining tadi, yang pertama kali untuk menyerang itu adalah anak remaja dari Jalan Paloh Gang 2, yang dimana mereka melempari secara tiba-tiba ke arah Gang 4. Namun lempar mereka pun terkena ke Gang 5 dan Gang 6, yang akhirnya memicu anak Gang 5 dan 6 pun ikut menyerang anak Jalan Paloh Gang 2 itu Bang. Kondisinya rapat rupanya Pri? Kata ngelempar ke gang berapa tadi? Gang 3. Gang 3 tapi 4 dan 5 kena. Berarti agak kuat juga lemparannya. Yang dilempar pertama kali itu Bang anak Jalan 4, namun mungkin lemparan orang itu melewati batas hingga kena ke Gang 6, dan Gang 6 pun tersulut emosi sehingga anak-anak remaja Gang 6 pun turun ke Jalan Slebes untuk perang jadinya Bang. Alamak, padahal bertetangga ya. Iya. Ini sudah sering katanya ya terjadi ya. Iya Bang, di Jalan Slebes ini udah sering terjadi tawuran Bang. Seperti diketahui 3 minggu lalu pun terjadi tawuran di Jalan Slebes. Anak Gang 10 juga, ya? Melawan anak Gang 15 Bang. Kalau yang kemarin itu persoalannya sudah selesai atau belum? Dan untuk sekarang ini udah adem-adem aja Bang, anak Gang 10 dan Gang 15 Bang. Tidak ada pernah lagi bersenggolan Bang. Ini gang giliran Gang 2 lah ya sama Gang 3, 4, 5. Dan dari pengakuan warga pun Bang, memang anak Gang 2 ini sering mencari keributan Bang. Memang mereka bisa dibilang anak-anak bandal, dari mana sering dilihat warga menggunakan lem Bang di kawasan tersebut. Kalau dari polisi ada nggak sih rencana mereka misalnya turun ke lokasi nanti datangi rumah ke rumah untuk tes urin remaja-remaja ini? Iya, karena tadi kata Pak Kasat itu mereka tahu ya, tapi kan sering melakukan semacam sosialisasi ya kan, edukasi. Ya kan? Tapi kayaknya nggak ada bekasnya ya. Gimana tuh? Ini gimana ini? Kalau dari polisi Bang belum ada informasi Bang, tapi berkemungkinan bisa jadi Bang, karena bisa dilihat minggu lalu Jalan Belanak yang sering tawuran pun sudah dilakukan penggerebekan narkoba Bang, yang didapati 3 orang pengguna sabu-sabu di sana Bang. Ya nanti mungkin bisa ditanya ke Pak Kasat Narkoba lah ya.
Pak Manulang lah itu ya, Manulang kan, namanya, AKP Manulang itu nanti gimana itu kira-kira ada rencana nggak misalnya datangi ke rumah-rumah periksa urinnya gitu kan? Atau melakukan semacam apa ya, patroli di situ, atau paling tidak karena sudah sering kali terjadi bikin pos di situ. Kan? Ada satu pos polisi di lokasi itu untuk mencegah terjadinya ini. Paling enggak kalau polisi juga semestinya dibantu oleh pemerintah kota, kepala lingkungan Kepling lah, ya kan? Kepling setempat. Ini kalau kayak gini antar gang gini keplingnya satu biasa ya? Enggak. Iya, satu kan? lingkungan. Iya, satu lingkungan. Tapi banyak gang. Paling enggak kalau bahasa orang Medan tuh pinomat ya. Pinomat kalau ada polisi situ nampak kan agak segan gitu kan mau tawuran. Ya, mungkin bisa di follow up lagi tuh Apri, bisa ditanyakan ke Pak Kasat ada nggak kira-kira rencana itu gitu. Karena kalau sekedar cakap-cakap aja ya nggak berbekas kayaknya. Nah, memang Bang, pengakuan dari warga juga kan Kepling tadi malam sempat mau membubarkan, namun Kepling pun sempat mau jadi sasaran, Bang. Tak berdaya ya, gitu. Kepling memang kayak mau disate Kepling. Itulah akibat pakai lem kambing kayaknya. Ini kayaknya lem kambing ini kalau kayak model kayak gini. Betul. Nanti coba mungkin bisa juga ditelepon camat lah, kayak mana. Karena kan kalau dari penuturan Pemko kemarin ada beberapa pos yang sudah dibuat di kawasan Belawan itu. Nah, untuk di jalan Selebes sendiri bagaimana nanti, apakah ada rencana pembuatan posko atau tidak? Mungkin itu aja, Pri. Ada lagi, Bang? Ya, Pri, itu aja, Pri. Terima kasih banyak atas laporannya. Ya, terima kasih Bang Agus dan Bang Alay. Kayaknya agak lama ini jangan suaranya. Jangan-jangan kena lem juga. Karena agak menerawang gue tengok tadi. Iya kan? Agak lama dia, ini apa gitu ya. Apakah memang karena sinyal atau apa, atau memang dia baru sana. karena sering meliput orang pakai lem ya kan, terhirup itu aromanya menyengat loh. Iya, kuat. Oh iya kan? Apalagi lem fox. Aku pernah dulu liputan ini anak-anak jalanan, termasuk juga yang pengguna lem gitu. Jadi aku motret mereka dulu. Lagi duduk di situ rame-rame kan, semuanya pegang itu tuh dalam plastik, kayak wirid. Iya betul, kayak wirid. Sorry itu bukan ini ya, bukan. Maksudnya ngumpul. Dia mereka duduk berkeliling gitu ya, lemnya ditaruh di dalam plastik dan itu giliran. Nah kalau lagi itu dan wanginya itu menyengat, serem. Bisa agak oyong kita. Terlalu banyak kena lem bisa buat pikiran juga nggak ini gitu, nggak normal jadinya kan, bawaannya mau udah serang dalam keadaan ilusi kan. Biasanya kalau sudah sadar baru terasa itu nanti. Kalau tak ada yang kena pukul baru sakit kok apanya pedih-pedih kan. Nah itu dia soal apa ya, tawuran ini ya, memang perlulah agaknya dibuat posko ya di jalan Selebes itu, agar antisipasi tawuran bisa dapat dilakukan sedini mungkin. Karena kalau cakap-cakap aja kayaknya nggak mempan lagi ya. Betul. Ya itu yang kedua. Nih kita lanjut ke berita yang ketiga ini yang sedang ramai dibicarakan ini di Kota Medan, jadi viral juga. Ini di kawasan Medan Johor. Ini kebetulan banyak nih kawan-kawan kita di Medan Johor, termasuk yang di kantor ini. Betul. Selalu datang telat gitu kan. Iya. Kenapa telat? Ya karena macet ya kan. Gitu ya. Jadi sudah mereka pergi lebih pagi pun macet, dan penyebabnya justru adalah ketika jalan itu diperbaiki. Jalan itu diperbaiki, kemudian dipasangi median jalan di tengah, akhirnya malah menjadi penumpukan kendaraan ya. Terutama pada masa-masa traffic jam ya, pagi dan sore pulang kerja. Wah itu gawat, bisa sampai puluhan kilometer. Karena tidak ada tempat putaran atau seperti apa? Dia jalan itu pertama semakin menyempit, kemudian yang kedua juga ada tidak bisa memutar lagi gitu. Jadi kalau memutar harus lebih jauh gitu. Ada beberapa tempat
yang selama ini dijadikan warga untuk jalan potong lah istilahnya kalau kita bilang ya, jalan potong ya ditutup juga sekarang, jadi tetap harus memutar. Bukan karena di wilayah ini Pak Wali nggak menang ya, bukan ya? bukan ya, mudah-mudahan bukan. Kalah dia sini ya. Ini wali kota lama sini. Sini rumahnya memang. Tapi memang kemarin Pak Wali sempat diwawancarai media lain juga mengatakan bahwasannya itu merupakan langkah penertiban ini, Bang. Selama ini kan banyak parkir berlapis, kemudian pedagang bertumpuk di atas trotoar. Bukan drainase atau apa itu katanya sih begitu. Tapi ini ada videonya nggak ini ya? Ada, bukan video kemacetannya, tapi video warga lagi demo, buat petisi. Tadi ya, betul, warga juga buat petisi ini. Jadi mereka ini sudah beberapa kali sebenarnya berunjuk rasa. Kita lihat dulu. Joni mantap ya itu. Tantangan Wak. Siap, ya. Jalan ya, Bu. Terima kasih. Nah, ini Bu. Ya, ada orangnya. Warga kami yang wisata. Kalau mau ditambah kata-kata itu nggak apa-apa. Tambah kata itu. Oh, gara-gara jalan ini sepi Bang, dagang kami Bang, biasa. Ini kan situasi lagi rame nih, mau Natal. Gara-gara ditutup ini orang pada nggak mau kemari. Sepi, penjualan sepi. Kira-kira kenapa itu Kak sepinya Kak? Karena orang payah melintas? Iya, malas mutar Bang. Payah macet lagi. Gara-gara jalan ini. Kakak jualan di sini? Iya, jualan di sini. Dan di J-City? Iya. Jualan apa kita Kak? Toko sepatu. Toko sepatu. Kak, kalau boleh tahu selama ada median jalan ini, berapa omset kita berkurang persenannya Pak? Per hari? Persennya kira-kira berkurang 35% lah. 35%? Iya, per hariannya itu? Iya. Harapannya gimana Kak ini Kak? Harapannya dibongkar aja lah, dibuka. Ngapain lagi ditutup kayak gini? Macet pun. Saya jadi muter pun jalannya ke jalan dipasang nih Kak, gimana Kak kondisi? Agak macet sih, cuman nggak semacet ini. Iya, lebih macet. Dia jam-jam tertentu ya Kak? Iya. Kalau sebelum median median jalan? Kalau sore lagi macet kali, pagi jam apa macet juga. Selama ada median jalan? Iya. Oke. Kak, siapa nama Kak? Dengan Kak Tini ya? Nah, memang agak membingungkan ya. Kenapa jadi lebih macet gitu ya. Biasanya memang macet sih, tapi nggak semacet ini. Aku aja sekarang malas main bola lagi. Mungkin karena orang berdesakan juga mungkin ya. Waktu mau belok dari simpang besar depan. Dia mungkin penyebabnya di depan pertama. Ahad Nasution itu tidak bisa belok kanan. Oh, lagi. Udah nggak bisa ya? Beberapa di jam-jam tertentu justru ditutup. Justru ditutup dan kita harus harus jalan lagi ke depan. Itu mutarnya di dekat pom bensin kalau nggak salah ya. Mutarnya, di tengah. Kemudian baru bisa balik lagi masuk ke sini. Jadi akhirnya semakin panjang ininya. Yang di depan J-City itu masalah juga yang kedua di situ. Karena di depan J-City itu nggak bisa masuk lagi ke J-City-nya, tapi harus orang dari J-City harus ke depan lagi sana. Pas mau belok itu masalahnya situ lagi. Ya? Habis lah. Kalau sesak berak kayak plastik lah. Tampung pakai gelas botol air mineral.
Ini kita terhubung dengan reporter kita. Iya, udah ada Anissa. Ya. Halo Nisa. Oh, okay. Halo Bang Arai dan Bang Agus. Ya, halo. Ini menyangkut persoalan apa namanya pembatas jalan ini. Kalau keterangan dari kepala dinas itu seperti apa, Nisa? Baik, saat tadi dikonfirmasi oleh kita bahwa Dinas PU Medan sendiri Pak Topan Obajar Ginting menyatakan bahwa dipasangnya median jalan ini atau pembatas jalan ini dikarenakan hasil kajian dari Dinas Perhubungan, Bang. Nah, jadi mereka ibarat kata hanya penggerak saja. Jika Dinas Perhubungan mengatakan itu diberi pembatas, maka mereka menurunkan timnya untuk memberikan pembatas jalan. Nah, tadi juga kita sempat konfirmasi ke Dinas Perhubungan. Menurut Dinas Perhubungan memang benar itu berdasarkan kajian dari Dinas Perhubungan. Karena menurut arahan dari Wali Kota Medan, Pak Bobi Afif Nasution juga menyatakan bahwa diadakannya pembatas jalan ini untuk menertibkan lalu lintas. Sebab sepanjang sebelum diberinya pembatas jalan, itu banyak, menurut Pak Wali itu banyak pedagang kaki lima yang berjalan di memakan badan jalan. Belum lagi banyaknya pengendara jalan ini yang ibarat kata tuh berlalu lintasnya, misalnya ada yang belok ke kanan, ada yang belok kiri, sehingga membuat jadi kemacetan yang panjang, begitu Bang. Hanya saja tadi menurut beberapa warga memang sering terjadi kemacetan di daerah Johor ini. Hanya saja tidak seperti sebelum-belumnya. Ini kan sampai 2 jam tidak bergerak, terutama di pagi hari jam 7 sampai Nisa, artinya sekarang setelah dipasang median jalan dengan kajian yang seperti tadi, justru lebih parah kemacetannya dibanding sebelumnya. Iya Bang, menurut beberapa warga yang berhasil diwawancara tadi seperti itu Bang. Bahkan untuk menyeberang itu Dinas Perhubungan ataupun Dinas PU tidak membuat penyeberangan di area situ Bang, sehingga jika ada warga yang nekat menyeberang itu cukup membahayakan sebab trotoar yang pembatas jalan yang diberikan itu kan agak cekung Bang. Jadi sangat berbahaya jika misalnya tersandung atau apa, itu cukup berbahaya Bang. Ini kira-kira kajiannya ini dilakukan berapa lama sih oleh Disub ini kok sehingga kayaknya sepertinya kacau balau jadinya. Kalau memang berdasarkan kajian untuk mengurai kemacetan kan semestinya tidak menimbulkan persoalan gitu kan. Ini berarti kajiannya ini asal-asalan. Ya, bisa kita simpulkan seperti itu, dugaan awal justru kajiannya yang keliru kan. Makanya ini siapa yang mengkajinya ini? Nanti kalau dari wali kota sendiri sudah ada keterangan belum, Nisa? Baik, kalau menurut wali kota kan banyak warga yang meminta untuk dihilangkan Bang pembatas jalan itu. Namun wali kota sepertinya tetap kekeh ingin membuat pembatas jalan itu karena ingin menertibkan batas jalan yang ada di Medan Johor itu Bang. Nah, tadi juga menurut Kadis Hub juga itu bahwa mereka ini sebenarnya memasang badan jalan ini yang membuat kemacetan itu kan karena sekarang banyak pengarusan perbaikan jalan Bang, seperti yang di Jalan Karya yang di area Johor Bang, itu banyak perbaikan jalan sehingga pusat mereka untuk berlalu lintas hanya di Jalan Karya Wisata ini Bang. Tapi setelah nantinya perbaikan selesai di area Medan Johor ini, maka kemacetan akan berkurang, katanya begitu Bang. Berarti begitu. Karena ada dampak pengorekan yang nggak jelas juga kapan siapnya ini. Iya. Itu ya bisa jadi memang. Seperti inilah juga di kawasan inti kota kalau nggak salah ya, di kawasan Kesawan sekarang. Itu sana korek itu mau belok ke Jalan Hindu, mau belok kenapa nggak bisa karena sudah dikorek panjang. Kita nunggu beritanya dari Nisa pun belum dikirim juga dari kemarin, udah kita minta. Iya. Macet beritanya. Terjadi kemacetan ya dalam mengulas beritanya ya. Iya. Berarti ini karena dampak dari pengorekan ini ada kemungkinan macet disebabkan karena itu juga ya berarti ya. Iya, bisa jadi memang ya. Iya. Jadi yang melakukan ini Nisa, seperti kita lihat di dalam gambar ini, yang menggelar petisi ini siapa, warga, Nisa? Apakah warga setempat atau bagaimana? Sebenarnya ini dari forum warga sana juga Bang, forum Johor. Forum Johor pokoknya orang-orang Johor sana Bang, dan itu kebanyakan dari komplek G-City Bang. Karena terjadi penurunan penjualan katanya ya di kalau menurut
para pedagang di JCT ya? Beberapa pedagang memang terjadi penurunan Bang, sebab kan biasanya warga membeli lauk-lauk itu di arah sebelah kiri. Mereka jadi males kan karena putarannya jauh. Jadi mereka beralih ke tempat-tempat yang sebelah kanannya saja, seperti itu Bang. Kerjaan baik. Mutar lagi kan. Tapi nanti barangkali bisa bisa ditindaklanjuti dari misalnya pengamat tata kota soal persoalan di Johor ini, apakah memang kajian yang dilakukan Dinas Perhubungan itu sudah tepat atau memang belum? Ya karena kan kita belum tahu ini kalau nanti yang dikorek-korek itu udah bagus ternyata macet juga, berarti macet, kan ada persoalan begitu. Karena memang warga di kawasan Johor ini kan banyak. Ya, kan bisa berapa dapil sih? Iya. Ya kan. Iya. Nah juga ini Nisa, mungkin bisa ditanyakan nanti itu apakah tepat gitu dilakukan itu ya dilakukan penutupan misalnya ya di jam-jam tertentu kan yang di depan yang di kawasan AH Nasution kan itu tidak bisa lewat terutama yang dari arah Ngumban Surbakti ya dari nggak bisa belok kanan gitu, nggak bisa langsung. Nah itu apakah penutupan itu memang efektif atau justru membuat kemacetan semakin ini. Dan kemudian juga kayaknya di depan JCT itu nggak ada belokannya ditaruh ya? Ya kayaknya udah dia pun gimana? Apa Bang? Kayaknya yang di depan JCT juga nggak ada untuk putaran gitu ya? Baik Bang, kalau itu menurut kemarin juga wali kota sempat menyindir beberapa perumahan yang ada di Medan Johor ini Bang, bahwa banyak perumahan yang memakan badan jalan, sehingga jalan yang pembatas jalan itu juga salah satunya untuk membuat efek jera kepada beberapa perumahan Bang, karena memakan badan jalan Bang. Bukan karena pemilihan kemarin suara di Johor tidak signifikan ya, enggak ya? Menang dia. Enggak tahu kita. Oke Nisa. Nisa barangkali nanti bisa ditanyakan ke pengamat perkotaan lah soal masalah ini. Terutama itulah ya. Ya, selamat sore, selamat bertugas kembali Nisa. Selamat sore. Ya. Nah itu tadi dia agak gini-gini, aku pikir ngerti juga kan. Apa Bang? Kayak Prianto tadi. Untung kan dibilangnya gitu ya. Iya, nah itu 3 berita ya. Ulasan selamat sore Medan hari ini ya. Jadi pertama itu menyangkut masalah adanya operasi di rumah sakit Mitra Murni Teguh. Ya, hampir salah. Di rumah sakit Murni Teguh yang sakit kaki kiri ternyata yang dioperasi kaki kanan. Nah, dengan alasan apa tadi ya? Pencegahan preventif ya, kayak mencegah tawuran tadi. Mencegah tawuran di Slebes. Tapi kayaknya tadi dokternya yang nunduk gini pakai masker itu kayaknya. Kayaknya agak takut-takut. Dia ngomong pun cepat kan dari cepat dan pelan ya. Biar gak ada yang ngerti gitu Ini kasusnya sudah dilaporkan ke Polda Sumut ya kan, tapi masih membuka peluang untuk ini ya katanya peluang untuk berdialog agar suasananya cair ya. Suasananya yang cair. Itu berita yang pertama. Yang kedua tadi menyangkut tawuran di Belawan yang memang nggak ada habisnya. Ini Belawan ini memang akhir-akhir ini terus menjadi sorotan, tidak hanya dari sisi tawuran tapi juga persoalan maling. Di jembatan Cicanang. Betul. Tadi karena Aprianto gini-gini aja lupa kita nanya. Iya, tadi saya pun baru teringat setelah dia oke Bang katanya. Kalau itu jembatan Cicanang lagi baru dibangun, baru mau diresmikan sudah dicuri. Tapi sudah bercopotan bautnya. Kemudian besinya kemarin sempat digergaji. Ini kan udah gila ini. Kerjaan orang nggak ada pikirannya ini ya. Makanya apa nggak berpikir nanti ketika ini sudah dilewati kendaraan atau ambruk ya kan gitu gara-gara bautnya dicuri. Iya. Makanya agak perbuatan tolol semacam ini, ini sebenarnya ngeri lah.
Makanya Belawan ini jadi sorotan. Memang belum ada formulasi khusus ya untuk mengatasi persoalan tawuran dan pencurian ini gitu. Atau memang di sana itu kurang banyak tempat hiburan kayaknya. Banyak? Hah? Banyak ya? Dekat-dekat laut sana banyak. Atau hanya untuk orang-orang tertentu saja itu? Mungkin. Untuk orang-orang Makanya, tertentu ya? Enggak semua. Kalau dibuat mall atau apa mungkin kan ada tempat hiburan atau apa. Kayaknya kurang hiburan sehingga mallnya lain ya. Mallnya yang dekat-dekat Maryland ya. Sujuya itu bang. Iya itu kan itu Maryland ya. Iya bukan Maryland. Apalah istilahnya mall kecil. Mall kecil. Ya. Jadi kami dibuat yang besar mana tahu ada pemuda. Tapi mungkin pemuda nanti pun takut juga gitu. Nanti tawuran pula orang di dalam kan. Baru dibangun ini dicopot ya. Angkat aja geng-gengnya kan. Nah, ini yang gawat. Sebenarnya memang ini yang ngebor pipa sih itu juga nih kan. Iya, Belawan juga. Pipa di dalam air lagi dibor. Kan luar biasa ini. Nah, ini Belawan ini mudah-mudahan ada formulasi lah kayak mana bisa mengubah mindset. Atau mungkin karena apa ini ya? Kebanyakan janji pemimpin kita yang sebelumnya ya, memperbaiki Medan Utara, enggak juga sampai hari ini. Mungkin ini janji-janji ada plan kita mainkan aja. Siapa tahu. Nah, ini diperhatikan lah. Ini apa ya? Belum ada formulanya untuk menyelesaikan konflik-konflik di Belawan ini. Itu yang kedua, dan yang ketiga tadi menyangkut persoalan median jalan yang juga menjadi masalah di kawasan Johor ya. Jadi katanya semenjak ada median jalan justru menjadi makin macet. Dan apa? Pedagang omsetnya itu anjlok gitu. Ini belum ada apa ya kajian independennya belum ada. Karena ini kan kita masih dari satu sisi aja dari pemerintah. Pemerintah bilang bahwasannya ini sudah dikaji di SUB gitu kan. Agar sebenarnya mengurai kemacetan, tapi justru makin macet dan mereka beralasan macet itu timbul karena ada proyek perbaikan di tempat-tempat yang memang lain, beberapa jalan ya memang masuk akal lah kan. Saat ini memang ada beberapa galian, tapi kita belum tahu apakah nanti setelah proyek-proyek itu selesai jalan menjadi mulus apakah masih tetap macet atau seperti apa. Itu kan perlu kita mintai komentar dari pengamat lah, khususnya tata kota. Benar nggak sih formulasinya ini? Cuma memang menyiksa sih untuk warga di sini sekarang ya. Iya. Termasuk sekretaris kita di kantor. Pulang ke rumahnya jam 9 sekarang. Iya. Kenapa? Karena kalau di bawah jam 9 macet. Percuma. Sampai rumah jam 9 juga katanya. Bagus sekalian jam 9 pulang. Tuh. Jadi bisa langsung lempang. Iya. Nah, itu 3 berita yang bisa kami sampaikan untuk sore hari ini ya. Tapi seperti biasa sebelum mengakhiri segmen Selamat Sore Medan, karena tadi kita menyinggung persoalan median jalan, terus ada proyek-proyek yang tadi saya bilang menyangkut masalah proyek-proyek di tengah kota. Iya. Nah, ini kan Pemko Medan sekarang kan lagi melakukan penggalian mungkin untuk antisipasi banjir. Itu sangat kita dukung lah Bang, program itu. Tapi di sisi lain maunya agak cepat lah proyek itu diselesaikan gitu kan. Kemudian jangan sampai sisa-sisa galian itu justru ketika hujan jadi becek, lumpur gitu. Ketika cuaca panas jadi abu. Nah, ini Kota Medan ini bisa menjadi kota yang sangat tidak sehat menurut saya Bang, karena bisa banyak nanti warga yang jadi penyakitan gitu ya. Penyakit paru gitu ya, bersin-bersin. Karena kalau sudah panas jalanan itu Bang, di siang hari itu debu kan gitu. Debunya berterbangan. Kemudian kalau hujan juga, waduh, ini kita kalau malam aja melintas ke tengah kota itu agak bingung kita lewat. Di sisi lain jelek juga kan. Jelek, sangat jelek iya. Apalagi ini akhir tahun kan, barangkali nanti turis-turis dari mau datang kan. Wow, so bad katanya kan ya kan, kita ini juga kan sebentar lagi ada event internasional di sini kan. Atau mungkin nggak turun ke Medan itu, langsung tembak Danau Toba aja sih, mungkin bisa langsung, tapi setidaknya proyek-proyek ini bisa selesai lah ya, jangan berlarut-larut gitu ya. Ini udah berapa lama kayaknya
Saya kurang tahu pasti karena saya nggak dekat dengan Kadis PU ya. Karena Bang, galian itu juga saya lihat ada di depan toko orang, ada di tempat. Aku baru 3 minggu inilah. Apa namanya, tempat kuliner. Nah, ini gimana ini kan gitu. Baru seminggu inilah lewat di kawasan yang sama 3 kali ya, termasuk tadi siang. Ya kan? Masih juga begitu kan? Saya baru tahu karena kemarin kan kebetulan ketemu temen di Jalan Halat, jadi pulang kan lewat sana. Wah, ini gimana ini? Iya, di sini bisa dikorek, di sana dikorek sampai. Jadi kalau kita mau belok gitu ya, kalau di Kesawan itu kan biasa bisa belok ke Jalan Hindu ya. Iya, ini jalan bukan Jalan Hindu. Iya betul, Jalan Hindu. Jalan Hindu tuh ya. Nah, Jalan Hindu. Jalan potong kecil itu kan? Iya. Terus harus dari Deli Park. Makanya agak udah itu di sana macet lagi. Mutar-mutar jadi. Iya, karena sekarang kan ada perubahan arus ya. Iya, perubahan arus lalu lintas yang membingungkan. Iya. Banyak warga yang bingung lah. Karena justru ya semakin macet juga. Ya saya nggak tahu apakah perubahan arus lalu lintas ini bisa lebih baik kalau misalnya proyek itu selesai, atau memang justru jadi makin kacau. Ya mudah-mudahan memang karena ada proyek inilah jadi agak macet gitu kan. Jadi, makanya harapannya ini proyeknya cepatlah diselesaikan ya kan. Sisa-sisa lumpur yang berjatuhan di aspal itu dibersihkan gitu ya. Ini kita bukan mau sok-sok nasehatin enggak, karena di siang hari memang sangat terasa kalau cuaca lagi panas atau lagi kita bukan gitu. nasihat ya, cuma mengingatkan karena selalu seperti itu. Ya kan. Gitu. Biasa kalau udah ada proyek ditinggalkan proyeknya itu ya tidak sampai tuntas gitu loh. Ini bukan hanya Pemko Medan yang meninggalkan jejak-jejak tanah, tapi juga PT KAI kemarin tuh yang di Jalan Skip tuh juga gitu. Truk sisanya itu jatuh ke tanah terus nggak dibersihkan nih. Itu licin tuh kalau hujan licin bisa terpleset itu pengendara ya. Banyak kan sepeda motor teman-teman kita yang rumahnya di dekat-dekat jalan gereja itu, dekat-dekat Skip itu kan pasti merasakan dampaknya. Dan ya saya juga sering melintas tiap hari di situ kan. Juga merasa kalau siang itu lagi ada matahari tuh aunya itu. Oh iya, kemana-mana. Nah ini harapan kita pihak terkait lah ya, kalau Pemko tadi menyangkut proyeknya kalau bisa cepat diselesaikan. Kasihan juga warga kita ini, misalnya pengusaha-pengusaha yang di depan tempat usahanya dikorek gitu ya. Kulinernya terutama. Iya. Gimana orang kita sebagai pembeli lah ya, secara psikologis kalau ngelihat situ. Aduh nggak usah lah, lain aja. Gitu, iya pasti seperti itu. Hancur kan gitu. Sama kayak ibu yang di JCT tadi ya. Habis. Omsetnya jauh berkurang Pak gitu. Apa ya, omsetnya jatuh 35%. Iya, padahal gitu ya. Ini udah dekat-dekat tahun baru. Kalau Natal tahun baru biasanya panen di sini sekarang karena jalanan ditutup. Ya harapan kita Pak Wali nanti cobalah main-main ke lapangan lah. Karena mungkin Pak Wali selama ini cuma terima laporan kan dari anggota. Aman Pak, siap Pak gitu. Maksudnya Pak Wali sekali-sekali apalah ya naik sepeda ke tempat abu-abu itulah ya kan. Jalan sepedaannya ya kan, kalau mau istilahnya mau menampilkan image yang bagus, main aja belusukan naik sepeda pantau ke tempat yang banyak ini kan gitu, lebih mantep lagi. Iya, wali kota mendengar keluhan rakyat. Gitu ya kan, daripada lambai-lambai tengah kota aja kan gitu. Ya itu ya Pak Wali ya. Masukan dari kami, mudah-mudahan bisa bisa direspon gitu kira-kira. Itu saja barangkali yang bisa saya dan teman saya sampaikan untuk segmen Selamat Sore Medan kali ini. Kalau ada kata-kata kami yang salah atau khilaf, kami mohon maaf. Kami akhiri segmen Selamat Sore Medan ini. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Sore Medan.